Baik, selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol seputar pajak. Kita berada di Studio 331 KPP Pratama Jambi Telanekura. Kawan pajak, pada saat ini seperti yang kita ketahui sedang terjadi pandemi, di KPP Pratama Jambi Telanekura kita sangat ketat dengan protokol kesehatan. Seluruh pegawai, seluruh karyawan pasti menggunakan masker dan menjaga jarak. Kita juga tim di sini, ya Pak ya? Ya, siap. Kita pastikan kita selalu pakai masker. Nah, kebetulan tim kali ini sudah dalam kondisi fit dan sudah tes antigen dalam keadaan negatif non reaktif, maka tim di sini boleh kita buka masker, Pak. Ya. Oke, kita buka dulu, Pak ya. Siap. Sebelum kita mulai obrolan seputar pajak, kawan pajak, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa kali ini. Kita kedatangan narasumber yang benar-benar sangat mumpuni dalam ilmu perpajakan. Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Asep Andi Suprayogi. Selamat datang, Pak. Terima kasih Bang Acen. Kawan pajak, selamat bergabung dalam acara KPP Kopras KPP Jambi Telanekura. Siap, terima kasih Pak Asep. Kawan pajak, beliau adalah seorang pejabat di KPP Pratama Jambi Telanekura. Beliau juga widesuara di Palembang yang kebetulan saat ini mengabdikan tugasnya di Jambi, KPP Pratama Jambi Telanekura. Secara ilmu, beliau sangat mumpuni dengan ilmu perpajakan. 30 menit ke depan, kawan pajak akan bersama dengan Pak Asep dan saya, Bang Acen sebagai host yang memandu ngobras kali ini. Gimana Pak Asep, dalam keadaan fit, sehat? Ya, terima kasih Bang Acen. Sehat selalu, Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan di tengah situasi bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir jernih dan berpikir sehat. Amin, amin, amin. Semoga negara kita juga segera berlalu Pak ya dari pandemi ini Pak ya. Amin, amin. Amin. Ya. Nah, kawan pajak, seperti kita ketahui di saat pandemi ini media sosial juga sangat cepat pergerakannya. Betul. Para konten-konten kreator di level Instagram, YouTube. Nah, belakangan ini ada banyak isu yang beredar dan berkembang, termasuk salah satunya isu perpajakan nih Pak Asep. Para teman-teman netizen itu banyak berbicara tentang ada PPN Pak Asep, ada pajak pertambahan nilai. Nah, sebenarnya apa ini? Apa yang ada dalam kandungan isu ini Pak Asep? Ya, terima kasih Bang Acen. Siap. Kita sama-sama sadari ya bahwa di era keterbukaan sekarang informasi yang beredar di dalam masyarakat itu sangat cepat. Oke. Berikut juga sarana dalam mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah juga sangat cepat untuk bisa digulirkan ke masyarakat. Nah, butuh satu kedewasaan, satu kebijakan bagi kita untuk bisa menyampaikan informasi yang bukan cuma sahih, tetapi juga benar-benar dapat dicerna oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan adanya misinterpretasi terhadap aturan-aturan yang rencananya akan digulirkan kepada masyarakat. Oke. Salah satu rencana pemerintah yang akan diajukan ini adalah isu yang tentang rancangan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Oke. Nah, ini memang banyak beredar di masyarakat, video-video YouTube juga ada tentang bagaimana kebijakan pemerintah ini di dalam masyarakat yang tentu saja untuk memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, serta juga untuk memberikan budgeter kepada pembangunan bangsa kita ini. Oke. Yang semata-mata tujuannya adalah untuk pembangunan bangsa ini Pak Asep ya? Betul sekali. Kawan pajak, nah seperti tadi yang disampaikan Pak Asep, jadi isu-isu yang berkembang saat ini, jangan-jangan itu masih sebatas rancangan Pak ya? Masih rancangan undang-undang. Nah, kalau yang berkembang ini lebih banyak nih kawan pajak atau para netizen ini membicarakan pajak pertambahan nilai terkait ini terkait itu, yang bahkan sampai Ibu Menteri kita, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati
di tengah kesibukan beliau yang ikut berperan serta dalam pandemi ini Pak ya, Asep ya, sampai mengirim email ke 13 juta wajib pajak. Benar Pak ya? Itu benar itu Pak ya? Betul sekali Bang Aceh. Kenapa Ibu Menteri mengirim email ke 13 juta wajib pajak ini untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, lebih jelas kepada masyarakat, sehingga distorsi yang terjadi atas informasi-informasi yang tidak bisa disampaikan secara lugas kepada masyarakat lebih bisa dipahami, lebih bisa diterima oleh masyarakat, sehingga unsur-unsur namanya keresahan di dalam masyarakat sungguh sangat tidak produktif di era yang sekarang ini kita sama-sama sedang konsentrasi menghadapi COVID-19 ini. Ya. Demikian. Jadi artinya begitu isu berkembang, langsung dari si pemilik utama, kunci utama seorang Ibu Menteri itu langsung memberikan informasi yang sebenarnya gitu Pak Asep ya. Betul sekali Mas. Memang isu yang beredar memang harus kita kelola dengan baik sehingga tidak justru menimbulkan kontraproduktif terhadap semangat kita sama-sama untuk membangun negeri kita ini. Iya, oke. Karena seperti kita ketahui kawan pajak, terkadang kalau isu itu tidak dari sumber yang valid atau yang pemilik kebenaran berita atau informasi, kadang bisa jadi hoax Pak Asep ya. Betul sekali. Ini yang sangat meresahkan warga nih Pak. Betul sekali. Nah, Pak Asep dan kawan pajak, mungkin juga kawan pajak ini bagian dari netizen yang sudah mengikuti informasi atau isu ini. Mereka itu mungkin bertanya-tanya, ini kenapa? Ada apa sih dalam zaman saat ini yang sudah berkembang di Indonesia ini? Pajak pertambahan nilai secara khusus yang jadi sorotan isu ini pajak pertambahan nilai. Nah, seperti apa? Updatingnya ini seperti apa Pak Asep dalam kekinian Indonesia kita ini Pak? Bang Aceh. Siap. Kawan pajak semua, saya mau menjelaskan dahulu ya supaya teman-teman kawan-kawan pajak yang lain itu bisa memahami secara jelas apa yang disebut dengan PPN, apa yang disebut dengan pajak penghasilan ya. Supaya teman-teman bisa memahami secara utuh apa yang disebut dengan kebijakan pemerintah yang akan digulirkan. Yang pertama, kita mengenal namanya pajak yang bersifat subjektif dan pajak yang bersifat objektif. Pajak yang subjektif ini artinya pajak yang dikenakan terhadap subjeknya. Orangnya. Orang itu bisa berbentuk orang pribadi maupun badan maupun bentuk usaha tetap gitu ya. Subjek yang memperoleh penghasilan. Nah, atas penghasilan yang di atas PTKP itu dikenakan PPh. Bagi teman-teman rekan-rekan penduduk Indonesia yang penghasilannya masih di bawah PTKP itu tidak dikenakan PPh. Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang PPN. Pajak pertambahan nilai atau value added tax. Di dalam PPN ini dikenakan terhadap objeknya. Ya, kalau tadi subjek Pak ya. Terhadap subjek. Kalau PPN dikenakan terhadap objek. Objek itu dikenakan terhadap yang disebut dengan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, yang diatur di dalam PPN ini adalah barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Di dalam PPN ini juga mengatur apa yang disebut dengan negative list. Artinya objek pajak baik BKP maupun JKP yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Negative list tadi Pak ya. Oke. Secara umum tarif PPN itu dikenakan 10%. 10%. Di Indonesia 10% tarif PPN. 10% tarif PPN. Oke. Nah, ini memang lazim juga dipergunakan di beberapa negara di Asia Tenggara maupun juga di luar negeri. Nah, perbedaannya adalah bagaimana pengenaan tarifnya dan bagaimana juga barang kena pajak yang diterapkan di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Tergantung polisi kebijakan ekonomi yang ada masing-masing di daerah masing-masing tersebut. Di negaranya Pak ya. Tersebut. Jadi saat ini kawan pajak seperti tadi disampaikan oleh Pak Asep, tarif PPN itu secara umum 10%. 10%. Dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah, apakah 10% ini masih relevan dengan kondisi kekinian? Mungkin ini jadi salah satu pertimbangan barangkali Pak Asep ya. Betul.
Saya ingin menjelaskan dahulu apa yang menjadi inti sebenarnya isu yang beredar. Yang pertama adalah rencana pemerintah untuk mengubah perubahan kelima Undang-Undang KUP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali. Nah, ini akan diubah lagi, direvisi lagi. Kenapa revisi ini perlu dilakukan? Karena undang-undang itu bersifat adaptif. Kita harus mengakomodir perubahan-perubahan, tuntutan-tuntutan di dalam masyarakat, pergeseran-pergeseran geopolitik yang ada di Indonesia. Nah, ini maka diperlukan adanya perubahan-perubahan. Perubahan terhadap undang-undang ini, undang-undang KUP ini adalah undang-undang yang bersifat formal. Ada undang-undang yang bersifat material. Undang-undang KUP ini mengatur tentang undang-undang yang bersifat material. Salah satunya adalah undang-undang PPN. Di dalam undang-undang formil ini juga mengatur perubahan bagaimana rencana terhadap perubahan barang non kena pajak, termasuk non BKP dan non JKP di dalam undang-undang PPN. Yang menjadi isu strategis saat ini pembicaraan adalah mengenai perubahan tarif tarif PPN, sembako dan jasa pendidikan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan supaya kawan pajak semua tidak mengalami gagal paham terhadap rencana pemerintah tersebut. Takutnya malah kawan pajak itu salah memahami, padahal ini masih akan mengajukan ke bentuk rancangan undang-undang, Pak Asep ya. Jadi kawan pajak belum jadi undang-undang. Jadi apa ternyata yang dibicarakan di media sosial itu belum jadi undang-undang, Pak ya. Yang katanya PPN inilah, PPN itulah. Memang ada satu tahapan lagi yang akan dilakukan pemerintah bersama DPR. Yaitu pembahasan bagaimana penerapan tentang tarifnya dan apa yang dikenakan serta kapan akan diterapkan aturan ini. Ini masih terus perbincangan. Masih dalam perbincangan. Masih pembahasan ya. Masih dalam kajian-kajian, Pak ya. Tentu saja semangat yang diusung baik oleh pemerintah maupun DPR adalah semuanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, gitu ya. Yang terpenting adalah kita menerapkan aspek keadilan ya, sehingga disparitas antara orang yang memiliki kemampuan ekonomis lebih tinggi dengan masyarakat yang masih membutuhkan subsidi itu dapat dijembatani dengan penerapan undang-undang yang lebih adil tentunya. Jadi seperti kita tahu, kawan pajak, ide-ide yang ada dalam pikiran kita, pikiran kawan pajak, itu pasti akan jadi pemikiran atau kajian pemerintah bersama DPR, Pak ya. Untuk membentuk undang-undang yang lebih bisa mengakomodir kepentingan warga secara umum, Pak ya. Nah, seperti yang tadi dibilang Pak Asep, undang-undang itu akan mengakomodir bagaimana distorsi atau disparitas ekonomi itu. Betul sekali. Dari sisi tarif, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan Pak Asep, undang-undang itu harus adaptif, Pak ya. Harus bisa mengikuti dan sudah selayaknya mengikuti perkembangan, Pak Asep ya. Nah, boleh dijelaskan ke kawan pajak nih, sebenarnya seperti apa sih bentuk disparitas atau distorsi ekonomi secara kekinian ini, Pak Asep? Supaya kan kawan pajak juga tidak salah memahami nih. Kawan pajak semua, di dalam era keterbukaan yang menerapkan sistem keterbukaan ekonomi keterbukaan, artinya ada persaingan bebas di dalam negeri ini ya. Begitu juga dianut oleh negara-negara lain yang demokratis, di mana memperkenankan adanya kebebasan untuk berusaha, maka tidak bisa kita hindari terjadi adanya disparitas ekonomi di situ ya. Tugas pemerintah adalah membuat regulasi yang bisa menjembatani, mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, salah satunya yaitu Undang-Undang PPN ini ya. Pemerintah sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang PPN yang lampau itu juga memberikan diskresi atau memberikan negatif list. Negatif list tadi, Pak ya. Salah satunya yaitu tentang sembako. Ada 11 kelompok jasa dan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dibebaskan ya, tidak dikenakan PPN, merupakan non BKP atau non JKP, sehingga tidak dikenakan PPN ya. Sederhananya begitu.
pertimbangan pemerintah mengapa barang yang bersifat kebutuhan pokok itu tidak dikenakan. Karena mayoritas penduduk Indonesia ada menggunakan penghasilannya adalah untuk konsumsi. Ya. Sehingga di situ pemerintah memberikan semacam bantuan lah ya, kebebasan kepada masyarakat untuk tidak dikenakan pajak bagi untuk konsumsi sembako ya. Namun demikian yang perlu kita catat bahwa Indonesia itu menganut single tarif. Ya, sehingga setiap sembako itu dikenakan tarifnya sama 10%. Nah, saat ini. Namun demikian kita sadari lapisan masyarakat bukan cuma terdiri dari lapisan yang di atas garis kemiskinan, tetapi juga ada yang di bawah garis kemiskinan. Artinya Pak Asep, masyarakat Indonesia nggak satu lapisan? Tidak satu lapisan. Ini kuncinya ini. Jadi barang sembako yang dibebaskan kena pajak tadi juga dikonsumsi bagi orang yang penghasilannya di atas PTKP, orang-orang kaya, maupun orang miskin, gitu ya. Benar. Sehingga disinilah letak di mana ketidakadilan itu terjadi. Seharusnya PPN itu tidak saja juga bersifat adil, tetapi juga harus tepat sasaran. Di mana yang diberikan barang non kena pajak itu harus bagi orang-orang yang memang membutuhkannya, gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah garis besar arti disparitas atau distorsi ekonomi tadi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asep, kawan pajak, saat ini kita masih single tarif Pak ya? Betul, masih single tarif. Sementara warga kita tidak hanya satu lapis, tidak hanya satu jenis. Ada yang mohon maaf, ada di bawah garis, ada yang di garisnya, ada yang di atas garisnya. Tarifnya saat ini masih satu tarif. Nah, ini mungkin jadi pemikiran pemerintah bersama dengan DPR untuk bisa menyesuaikan kekinian ini bahwa kita ada beberapa jenis atau garis atau lapis masyarakat Pak ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Asep juga bahwa tujuannya adalah untuk adil dan tepat sasaran. Itu mungkin tujuan PPN ini Pak ya. Jadi kawan pajak, apa yang berkembang saat ini itu masih menjadi isu atau masih wacana yang saat ini akan dikembangkan ke bentuk rancangan. Tapi kawan pajak, pastikan bahwa pemerintah akan mengakomodir seluruhnya itu supaya adil dan tepat sasaran. Nah, dalam kaitan itu juga dengan pertimbangan seperti itu, pemerintah berwacana untuk tidak saja menerapkan single tarif, tetapi juga multi tarif. Apa yang disebut dengan multi tarif itu? Multi tarif itu dikenakan terhadap objek yang berbeda-beda, dikenakan juga tarif yang berbeda. Sebagai contoh, kita ambil contoh. Beras yang dikonsumsi di masyarakat bukan cuma jenis beras yang murah, yang berasal dari Bulog, tetapi yang beredar di masyarakat ada beras-beras yang bersifat premium. Nah, untuk beras-beras yang bersifat premium ini, kalau kita berikan tarif yang sama dengan beras-beras subsidi dengan pemerintah, itu tidak adil kan? Ini disparitas tadi Pak ya. Nah, untuk beras yang premium, yang harganya mahal, yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang punya penghasilan di atas rata-rata tertentu, itu maka dikenakan tarif yang berbeda di atas 10%. Nah, inilah di mana dimaksudkan oleh pemerintah harga sembako akan dikoreksi, rencananya akan kita usulkan dikoreksi supaya untuk orang yang mengkonsumsi barang-barang sembako yang bersifat premium itu bisa dikenakan tarif yang berbeda dibandingkan bagi masyarakat umum yang memanfaatkan barang sembako yang masih bersubsidi. Yang subsidi tadi Pak. Nah, begitu juga contoh kalau kita sering mendengar wagyu, daging yang bersifat mahal ya, kita masih impor dari luar negeri. Tidak semua dari kita bisa beruntung untuk bisa mencicipinya ya. Nah, karena itulah maka untuk menerapkan keadilan tentu tidak adil bagi orang yang mengkonsumsi barang yang disubsidi dikenakan tarif 10%, barang yang premium juga tarifnya 10%. Maka itu pemerintah merancang untuk membuat dari single tarif menjadi multi tarif ya, seperti itu.
Dan ini Bang Aceh Siap. lazim untuk dipergunakan di beberapa negara lain untuk menggunakan multi tarif. Ya. Artinya di negara lain ini sudah ada yang melaksanakan Pak Asep? Iya, di negara-negara lain sistem PPN yang dikenakan itu bukan cuma di Indonesia saja, tetapi juga di ASEAN, juga di Asia Tenggara dan di luar negeri ya. Memang fokus kita saat ini masih di dalam single tarif. Memang juga negara-negara Asia Tenggara tidak semuanya juga multi tarif. Di era globalisasi ini, di mana disparitas ekonomi itu sangat penting untuk menumbuhkan persaingan, tentu tidak bisa kita hindari untuk kita merubah dari single tarif menjadi multi tarif. Namun demikian, angka berapa besaran tarif yang akan ditentukan, bagaimana objek yang dikenakan juga, apa saja objeknya, apa saja yang dikenakan, itu akan dibahas bersama DPR nanti ya. Nah, kita sama-sama kawan pajak menanti hasil pembicaraan antara pemerintah, pembahasan pemerintah dan wakil-wakil kita di DPR. Seperti itu. Ini semakin menarik kawan pajak, semakin menarik. Kawan pajak semestinya sudah dapat garis besarnya, gambaran besarnya, apa yang menjadi isu selama ini. Sangat menarik. Justru kalau tadi penuturan Pak Asep, ini malah untuk supaya adil, supaya malah tepat sasaran. Rancangan atau kajian yang sekarang ini sedang dihadirkan oleh pemerintah justru akan membuat rasa adil Pak Asep ya. Betul. Di mana mohon maaf nih kita para kawan pajak, kita yang berpenghasilan seperti ini dengan orang yang penghasilannya seperti ini harusnya nggak sama dong penerapannya. Itu yang harus kita tuntut kawan pajak. Nah, pemerintah saat ini sedang ingin mengakomodir itu. Betul sekali. Dengan istilah apa tadi? Multi tarif Pak multi tarif. Iya. Jadi kawan pajak, informasi yang benar adalah informasi yang sumbernya valid dan berasal dari orang yang berkompeten. Nah, terkait pajak ini, informasi kita tidak boleh asal terima nih Pak Asep ya. Betul sekali. Ada banyak informasi-informasi yang berseliweran di media sosial atau di luar sana yang arahnya itu justru menggiring ke ketidakbenaran. Nah, mungkin itu yang ingin kita sampaikan dan Pak Asep sampaikan tadi, bahwa ini masih dalam tahap kajian dan rancangan Pak Asep ya. Dan saya juga meyakini bahwa kawan-kawan pajak ini adalah kawan-kawan yang cerdas, kawan-kawan akademis, mampu memilah dan memilih informasi-informasi yang mana yang hoax, mana yang sesungguhnya. Dan saya yakin juga partisipasi dari kawan-kawan pajak itu sangat kuat di dalam mensukseskan negara kita untuk mengatasi masalah-masalah COVID saat ini ya. Sebagai catatan juga bahwa memang kita dituntut untuk bekerja keras, kita berempati terhadap masalah yang dihadapi secara umum oleh bangsa kita saat ini. Kita harus mencari sumber-sumber penghasilan yang lain, sumber-sumber yang selama ini belum tergali, sumber-sumber di mana kita bisa menghasilkan sumber penerimaan pembiayaan bagi kita saat ini. Namun demikian, yang patut dicatat bahwa pemerintah tidak pernah berencana untuk lebih memperburuk atau mempersulit masyarakat umum di dalam menghadapi kehidupan di saat-saat seperti ini. Itu sudah pasti Pak ya. Sudahlah kita dalam kondisi pandemi, pemerintah tidak dalam pemikiran untuk mempersulit Pak ya. Itu tidak Pak ya. Justru rancangan atau kajian itu ingin membuat lebih adil dan tepat sasaran. Tujuannya adalah mengakomodir rasa adil dari masyarakat secara umum Pak Asep ya. Betul sekali. Mungkin ini yang sekarang lagi hot nih jadi perbincangan. Nah, kawan pajak, kita bisa menarik kesimpulannya seperti yang tadi dibilang atau disampaikan Pak Asep terkait dengan yang beredar saat ini. Supaya kawan pajak punya rasa percaya diri terkait dengan isu-isu dan bisa mengcounternya, Pak Asep, mohon tolong sampaikan sekali lagi Pak Asep, mohon kepada para kawan pajak bagaimana isu ini, bagaimana cara mengelola isu ini supaya kawan pajak benar-benar tenang terkait isu pajak ini Pak, khususnya PPN ini Pak Asep. Ya, kawan-kawan pajak semua, yakinlah bahwa di era saat ini di mana kita membutuhkan fokus,
bukan cuma dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, dari LSM, dari lembaga masyarakat yang lain untuk saling membahu, kita sama-sama mengatasi persoalan bangsa kita saat ini ya. Selain itu, walaupun kita dalam keadaan sulit seperti ini, tetaplah yakin bahwa dengan prokes yang kita lakukan, roda ekonomi ini akan tetap berjalan, pemerintah akan memberikan stimulus-stimulus perpajakan, pemerintah juga akan memberikan relaksasi-relaksasi di bidang-bidang perpajakan yang lain. Tentu tujuannya adalah untuk lebih mendorong perekonomian, baik itu bersifat regional maupun bersifat secara luas, secara nasional. Ya. Tentu kebijakan-kebijakan ini harus kita dukung. Kenapa? Karena kita harus juga mendukung kebijakan pemerintah mensosialisasikan apa yang menjadi arahan dari pemerintah untuk sampai ke dalam masyarakat. Informasi ini tanpa ada kesalahan di dalam menafsirkan. Tentu masyarakat umum secara luas itu hanya ingin mendapatkan informasi yang valid, informasi yang tanpa ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lain ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Asep. Nah, kawan pajak, itu tadi penyampaian secara lugas dan gamblang oleh Pak Asep Andi Suprayogi bahwa informasi-informasi itu justru harus kita kelola, kita manage sedemikian rupa. Nah, karena beliau ini adalah orang yang berkompeten, beliau adalah orang yang berkompeten di bidang perpajakan ini, beliau juga seorang widya suara dan salah satu pejabat di KPP Pratama Jambi Telanetpura. Saya dapat menarik kesimpulannya Pak Asep, semua rancangan dan kajian yang saat ini sedang dipikirkan atau dilakukan oleh pemerintah tujuannya adalah supaya lebih tepat sasaran dan rasa adil di masyarakat secara luas Pak Asep. Dan menarik juga tadi yang disampaikan Pak Asep, justru dalam pandemi ini pemerintah membantu perekonomian dengan memberikan stimulus Pak ya. Stimulus ya. Dan relaksasi. Betul sekali. Jadi bukan berarti malah mempersulit. Pajak yang dihimpun oleh aparat pajak termasuk Pak Asep, semua itu semata-mata hanya untuk kemakmuran dan kedaulatan APBN negeri ini Pak ya. Betul sekali. Memang undang-undang perpajakan ini diamanatkan selain fungsi-fungsi budgeter dan reguler, juga menekankan juga fungsi keadilan, juga memberikan aspek kesejahteraan bagi masyarakat dari sektor perpajakan ya. Teman-teman semua, masyarakat, kawan-kawan pajak, tetaplah beraktivitas tentu dengan melakukan standar prokes ya. Tetap berbelanja menggunakan pasar-pasar tradisional. Jangan khawatir karena harga sembako saat ini tidak akan dikoreksi. Ya, kita masih tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian yakinlah bahwa pemerintah akan menerapkan pengenaan PPN itu secara selektif ya. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan aspek keadilan, aspek tepat sasaran, bukan cuma mengejar fungsi budgeter semata gitu. Jadi yang mau belanja di pasar Angsuduo beras, belanja monggo silakan Pak ya. Silakan, ya. Belum ada apa-apanya, belum ada pajaknya Pak ya. Betul sekali. Silakan yang di tradisional mau belanja ikan, mau belanja ini silakan. Belum. Apa yang dibicarakan di media itu masih pembicaraan yang di awang-awang. Belum ada kejelasannya. Makanya Pak Asep menyampaikannya secara rigid dan gamblang. Jadi belanjalah apa adanya. Pemerintah akan memikirkan keadilan secara umum kepada masyarakat. Terima kasih Pak Asep sudah memberikan informasi. Semoga selalu fit, sehat Pak Asep ya. Janganlah capek dalam menghimpun penerimaan negara ini Pak Asep ya. Sekaligus juga kawan pajak selalu berpikir happy. Jangan lupa untuk berbahagia. Itu pesan yang paling mendalam, paling sejati dari seorang Pak Asep untuk seluruh kawan pajak supaya kita happy dan bahagia. Karena itu adalah kunci imun ya Pak ya, Pak Asep ya pada saat ini. Jadi kawan pajak, itu adalah acara kita pada saat ini dalam ngobrol seputar pajak. Ke depan Pak Asep, kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten dalam perpajakan ini untuk membicarakan terkait isu-isu dan topik-topik pajak yang lebih menarik.
Kawan pajak, kita akan kembali dalam bertemu season berikutnya. Kita akan selalu reguler dan berkala untuk menghadirkan acara-acara ngobras semata-mata untuk kawan pajak. Sehatlah Indonesiaku, cepat berlalu COVID-19 ini supaya negara kita bangkit dan Amin. bangkit Amin. kembali. Amin. Terima kasih, saya Bang Acen dan Pak Asep. Kita mengundurkan diri dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.